Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikade Apriliani dengan NIM 2019 P10025, jurusan Pendidikan Matematika semester 4 dari Universitas PGRI Madewa Indonesia. Kali ini saya akan membahas nilai maksimal dan minimum. Langsung saja, yang pertama yaitu pembahasan pokok. Suatu fungsi tujuan atau fungsi sasaran dalam program linier bentuknya tergantung dari masalah yang disajikan. Secara umum, fungsi tujuan dua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk f x y sama dengan ax plus by, di mana a dan b anggota bilangan real. Fungsi tujuan ini dimaksudkan untuk menentukan nilai optimum dalam suatu soal atau masalah. Sedangkan nilai optimum itu sendiri terdiri dari nilai maksimum, misalnya menyangkut laba, pendapatan, dan lain-lain. Dan nilai minimum, misalnya menyangkut biaya, kerugian, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, nilai maksimum fx sama dengan 5x plus 4y yang memenuhi pertidaksamaan x plus y kurang dari atau sama dengan 8, x plus 2y kurang dari atau sama dengan 15, x lebih besar atau sama dengan 0, dan y lebih besar atau sama dengan 0 adalah. Oke, kita masuk ke persamaan yang pertama. X plus y sama dengan 8. Kita substitusikan ke 0. X-nya itu kita ubah ke 0, jadinya y-nya itu 8, maka x, y-nya itu 0,8. Tadi x-nya kita ubah jadi 0, sekarang y-nya. Jika y-nya kita ubah menjadi 0, otomatis x-nya itu 8, jadinya x, y-nya itu 8,0. Persamaan yang kedua yaitu x plus 2y sama dengan 12. Sama kayak caranya yang tadi, kita substitusikan ke 0. X-nya kita ubah jadi 0, maka y-nya itu 6. 5 dapat 6, karena x plus 2y sama dengan 12. 2y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 2, y sama dengan 6. Maka dapat 6-nya itu bersumber dari 2y plus 2y sama dengan 12. Maka x, y-nya itu 0,6. Tadi kita udah ubah menjadi 0 x-nya. Sekarang y-nya. Y-nya kita ubah menjadi 0, otomatis x-nya itu 12. Jadi x, y-nya itu 12,0. Ini persamaannya, x lebih besar dengan 0, y lebih besar atau sama dengan 0. Oke, kita masuk ke grafik pertidaksamaannya. Kita masukkan titik-titiknya 0,8, 8,0, 12,0, 0,6. Dan titik 0,0. Sekarang kita uji titik 0,0. Masukkan persamaan yang tadi, x plus y kurang dari atau sama dengan 8. Kita masukkan 0,0-nya, jadinya 0 plus 0 kurang dari atau sama dengan 8. 0 kurang dari atau sama dengan 8. Apakah benar? Benar. Kita arsir. Persamaan yang kedua, x plus 2y kurang dari atau sama dengan 12. Kita masukkan 0,0-nya, sehingga 0 plus 2 dikalikan 0 kurang dari atau sama dengan 12. Sehingga 0 kurang dari atau sama dengan 12. Apakah benar? Benar. Kita arsir. Yang tidak mengenai arsiran dua persamaan tadi, kita hapus. Dan ini titik-titiknya.
Oke, sekarang kita mencari titik motong. Eliminasi persamaan 1 dan 2. X plus Y sama dengan 8. X plus 2Y sama dengan 12. Itu persamaan yang pertama dan yang kedua. Kita kurangkan. Jadinya X-nya kita coret karena sama. Jadinya Y dikurangi 2Y sama dengan min Y. 8 dikurang 12 sama dengan min 4. Maka Y sama dengan 4. Terus kita substitusikan nilai Y sama dengan 4 ke persamaan yang pertama. X plus Y sama dengan 8. Kita masukkan Y sama dengan 4-nya. Jadinya X plus 4 sama dengan 8. X sama dengan 8 dikurangi 4. X sama dengan 4. Maka titik potongnya itu adalah 4,4. Oke, sekarang kita masukkan titik-titik tadi ke persamaan yang ada di soal. Yang pertama titik 0,0. Kita masukkan, jadinya 5 dikalikan 0 plus 4 dikalikan 0 sama dengan 0. Titik yang kedua 0,6. 5 dikalikan 0 plus 4 dikalikan 6 sama dengan 24. Titik yang ketiga 4,4. 5 dikalikan 4 plus 4 dikalikan 4 sama dengan 36. Titik yang keempat 8,0. Sehingga 5 dikalikan 8 plus 4 dikalikan 0 sama dengan 40. Oke, dari tabel di atas kita peroleh nilai f(x, y) sama dengan 5x plus 4y. Yang maksimum adalah 40 dan minimum adalah 0. Sehingga 0 kurang dari atau sama dengan fxy kurang dari atau sama dengan 40. Nilai maksimum fxy sama 5x plus 4y adalah 40 dan terjadi pada saat titik 8,0. Nah, ini soal yang pertama tadi. Maka nilai maksimumnya yang D, yaitu 40. Latihan soal yang nomor 2. Biaya produksi suatu buah payung jenis A adalah 20.000 per buah. Sedangkan biaya suatu buah produksi payung jenis B adalah 30.000. Seorang pengusaha akan membuat payung A dengan jumlah tidak kurang dari 40 buah, sedangkan banyaknya payung B yang akan diproduksi minimal adalah 50 buah. Jumlah maksimal produksi kedua payung tersebut adalah 100 buah. Biaya minimum yang dikeluarkan untuk melakukan produksi kedua payung sesuai ketentuan tersebut adalah, kita misalkan X sama dengan banyaknya payung A dan Y misalkan banyaknya payung B. Maka kita akan dapat persamaan X lebih besar atau sama dengan 40. Kenapa lebih besar atau sama dengan 40? Karena dari soal kita bisa baca yaitu titik yang kalimat yang kedua. Seorang pengusaha akan membuat payung A dengan jumlah tidak kurang dari 40. Maka dari 40 buah itu tidak boleh ada yang kurang. Tidak boleh dari kurang 40. Kalau lebihnya itu boleh, maka persamaannya X lebih besar atau sama dengan 40. Persamaan yang kedua, X lebih besar atau sama dengan 50. Kenapa juga lebih besar atau sama dengan 50? Kita baca kalimat yang ketiga. Sedangkan banyaknya payung jenis B yang akan diproduksi minimal adalah 50 buah. Minimal 50 buah. Jadi minimal dari 50 buah itu tidak boleh kurang dari 50. Selebihnya itu, selebih dari 50 itu boleh.
Oke, ini persamaan yang ketiga, X plus Y kurang dari atau sama dengan 100. Kenapa kurang dari atau sama dengan 100? Kita baca. Jumlah maksimal produksi kedua payung tersebut adalah 100 buah. Jadi jumlah maksimalnya itu harus segitu, tidak boleh lebih dari 100 buah. Kurang dari itu boleh. Ini fx-nya, fxy-nya itu 20.000 plus 30.000. Oke, kita masuk ke persamaan yang pertama. X plus Y sama dengan 100. Sama kayak cara yang tadi pertama itu, kita substitusikan ke 0. X-nya kita ubah jadi 0, maka Y-nya itu kita ganti menjadi 100. Maka X, Y-nya itu 0,100. Tadi X-nya kita ubah menjadi 0, sekarang Y-nya. Maka X-nya itu berubah menjadi 100. Maka X-nya, X, Y-nya itu 100,0. X sama dengan 40, Y sama dengan 50. Nah, ini grafiknya. Ini X plus Y sama dengan 100. Ini X sama dengan 40-nya. Ini Y sama dengan 50. Kita uji titik sekarang, 0,0. Persamaan yang pertama. X plus Y kurang dari atau sama dengan 100. Kita ganti menjadi 0. Sehingga X kita ubah menjadi 0. 0 plus 0 kurang dari atau sama dengan 100. Sehingga 0 kurang dari atau sama dengan 100. Apakah benar? Benar. Kita arsir. Kita arsir juga yang sebelah kanannya. Maka yang kena arsiran ketiganya itu yang di tengah-tengah ini. Nah, ini titiknya 40,50. Ini titik A, ini titik B. Sekarang kita mencari titik potong A. Substitusikan nilai X sama 40 ke persamaan yang pertama. X plus Y sama dengan 100. X-nya itu kita ubah menjadi 40, sehingga 40 plus Y sama dengan 100. Sehingga Y sama dengan 100 dikurang 40, Y sama dengan 60. Maka titik potong dari A adalah 40,60. Sekarang cari titik potong B. Substitusikan nilai Y sama dengan 50 ke persamaan yang pertama. Sama kayak caranya yang tadi mencari titik potong A itu. Kita lanjut. X plus Y sama dengan 100. Kita masukkan Y-nya itu 50, sehingga X plus 50 sama dengan 100. X sama dengan 100 dikurang 50, X sama dengan 50. Maka titik potong yang B adalah 50,50. Oke, kita masukkan ke persamaan yang tadi. Titik 40,50. Jadinya X-nya itu 20.000 dan Y-nya itu 30.000. Sehingga 20.000 dikalikan 40 plus 30.000 dikalikan 50 sama dengan 2.300.000. Titik yang kedua, 40,60. Kita masukkan juga 20.000 dikalikan 40 plus 30.000 dikalikan 60 sama dengan 2.600.000. Titik potong yang ketiga atau titik potong yang ke B, 50,50. Sama kayak caranya yang tadi, 20.000 dikalikan 50 plus 30.000 dikalikan 50 sama dengan
2.500.000. Maka nilai minimum yang harus dikeluarkan oleh pengusaha tersebut adalah 2.300.000, yaitu berada di titik potong 40,50. Oke, ini rangkumannya. Nilai optimum itu sendiri terdiri dari nilai maksimum, misalnya menyangkut laba, pendapatan, dan lain-lain. Dan nilai minimum, misalnya menyangkut biaya, kerugian, dan lain-lain. Program linier adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk pertidaksamaan linier. Saat mempelajari program linier, sama artinya belajar grafik pertidaksamaan. Nilai maksimum secara umum adalah fungsi objektif yang menghasilkan nilai tertinggi atau maksimum, misalnya laba pendapatan. Sedangkan nilai minimum secara umum adalah fungsi objektif yang menghasilkan nilai terendah pada daerah himpunan penyelesaian, misalnya biaya terendah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.